Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur jika hari ini gereja ini telah masuk dalam usia 27 tahun. Sebenarnya saya ada di Papua bukan 27 tahun, sudah mau mendekati 32 tahun. Tetapi perintisan beberapa tahun memerlukan banyak waktu dan pergumulan dan air mata. Bapak Ibu Saudaraku, saya waktu itu diutus masih sangat muda sekali. Saya hanya dibekali firman Tuhan yang berkata, "Pergilah, kamu kuutus seperti domba ke tengah-tengah serigala." Bukan serigala ke tengah-tengah domba, kalau itu gampang. Hanya itu, lalu saya dikasih selembar surat. Lalu saya tiba saat itu di Jayapura, sisa uang di kantong 13.000. Dan saya tidak pernah dikirimin beras 10 kilo pun oleh sinode gereja ini. Saya tidak menjelekkan sinode ini di mana saya hari ini bernaung, tetapi saya hanya perlu menyaksikan bahwa walaupun susah derita ku alami, yang saat itu hanya makan kangkung tanpa nasi, itu pun kangkung liar, sehingga berat badan saya saat itu hanya 49 kilo. Ternyata itu semua diizinkan Tuhan hanya sebagai bentuk proses. Sama-sama kita katakan proses. Ternyata segala sesuatu punya proses. Ini menjadi indah seperti ini, ada proses dia tumbuh. Dan semua lagu yang dinyanyikan indah tadi itu proses. Ada latihan dulu, menghadirkan untuk latihan itu saya yakin sulit. Jadi ada proses. Gereja ini sampai hari ini ada, itu juga proses. Nah, nanti saya akan singgung. Mari bersama-sama karena tema kita hari ini bicara tentang tetap fokus. Dalam Matius 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, ayat sampai ayat 12 saya bacakan saja supaya agak cepat. Matius 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat
dan menanggung panas terik matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memanggil semua orang. Hanya Tuhan yang tidak pilih bulu. Tuhan memanggil semua orang menjadi pekerjanya, menjadi ambasadornya di dunia ini. Semua kalangan dan semua usia, semua status sosial dan waktu yang berbeda-beda. Kalau kita urutkan, disebut pagi-pagi benar dia pergi mencari pekerja. Kita nggak tahu siapa dan kira-kira jam berapa pagi-pagi benar yang siap bekerja pagi-pagi benar. Dan urutan yang kedua, dia menemukan jam 9. Saya nggak tahu dipanggil Tuhan saya melayani, apakah saya masuk kategori pagi-pagi benar, atau jam 9, atau jam 12, atau jam 3 sore, atau jam 5 sore. Jadi masih ada juga yang mau melayani jam 5 sore ya. Ibaratnya tinggal napas-napas satu-satu ini. Tapi masih Tuhan hargai. Tujuannya adalah bekerja di ladang tuannya. Bekerja di ladang tuan, di kebun anggur. Bahasa lain Alkitab menyebut bekerja di kebun anggur. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan saudara? Siapa Tuhan saya dalam pelayanan ini? Mungkin kita bisa memilih masing-masing. Apakah Tuhan kita adalah Tuhan? Jika Tuhan kita, majikan kita adalah Tuhan, maka dia meminta kita melayani dia setia sampai mati. Jadi tidak boleh undur. Itulah bedanya. Kalau melayani di pemerintahan 50 berapa ya? 58. Terlepas dia ada jabatan atau tidak ada jabatan, kira-kira 58. Sama dengan istri saya tahun 93 udah pegawai. Dari kenaikan sampai kedudukan tidak ada. Dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Tapi tetap setia jadi ASN. Begitu melayani Tuhan juga. Setelah saya terima kontrak melayani Tuhan, saya harus berkomitmen setia sampai finish. Sampai menghembuskan napas. Karena kita melayani Tuhan yang meminta kita sampai finish. Seperti Paulus berkata, dia sudah mulai lihat garis finishnya. Aku akan segera mengakhiri pertandingan, waktuku sudah dekat. Jadi orang yang mau mati di dalam Tuhan itu biasanya dia tahu makin dekat finishnya, dia makin sungguh-sungguh, makin setia dia. Siapa Tuhan kita? Kalau Tuhan kita adalah Mammon, karena diceritakan tadi, ternyata ada juga yang mereka melayani karena Mammon. Kalau Mammon menjadi fokusnya, ini ada gambaran nih gereja pelayanan. Pelayanan dulu beginilah memulai merintis karena belum punya tempat apa-apa. Kalau fokusnya adalah Mammon, namanya Mammon, itu tidak akan pernah puas. Mammon itu uang, jabatan, pangkat, makin naik terus, ingin terus. Mammon itu seperti minum air laut. Saya pernah bawa anak-anak sekolah Alkitab, pernah kami buka satu angkatan sekolah Alkitab dari pedalaman yang tidak pernah kenal laut, saya bawa ke laut. Mereka heran-heran. Wih, kenapa asin sekali? Siapa yang taruh garam di laut ini ya, di air ini katanya. Dia minum, kita minum, nggak puas-puas, tetap kurang, haus terus. Kira-kira gitulah Mammon. Apakah kita melayani karena Mammon, maka tidak akan pernah puas. Apakah kita mau mengabdi karena jabatan, maka tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah maksimal. Siapa Tuhan kita? Apakah Tuhan kita organisasi?
Karena kecenderungan juga organisasi bisa membatasi kita melayani. Biasanya ada organisasi kalau tepuk tangan salah, angkat tangan salah, diam juga salah, serba salah. Bukan kita tidak perlu organisasi, tetapi siapa Tuhan kita? Ketika kita melayani sebenarnya itu menjadi pagar hidup kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, itu menjadi pagar hidup kita. Supaya ketika mamon datang, kita tetap dipagari. Ketika jabatan datang, kita tetap dipagari. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, ketika ada jabatan, nah disalahgunakan. Ketika banyak uang, Bapak Ibu Saudara yang kasih, disebutkan di dalam yang kita baca tadi, saudara-saudara kita itu dipanggil. Jam berapa dia dipanggil? Kecenderungan orang yang dipanggil lebih awal, pagi-pagi jam 9 atau jam 12, itu berpeluang beralih fokus. Karena ada alasannya. Tapi jarang orang yang dipanggil sore, apalagi udah dipanggil jam 5, katakanlah udah sangat tua sekali, udah mungkin batuk-batuknya pun udah berkepanjangan, asam uratnya pun gak turun-turun, lain-lainnya lah. Kalau udah dipanggil jam 5 biasanya sungguh-sungguh sekali dan makin fokus. Tadi yang nyanyi perwakilan dari Bank Papua, wah luar biasa. Untung belum terlambat. Tuhan menginginkan untuk kembali. Orang yang biasanya merasa lebih cepat, lebih duluan, itu bisa beralih fokus. Walau fokus pertamanya adalah Yesus. Tapi seiring dengan waktu dia mulai beralih fokus karena beberapa hal. Pertama, mulai ada kejenuhan, bosan bekerja, bosan melayani, bosan jadi pendeta, bosan jadi misionaris. Ada kebosanan, ada kejenuhan. Saya pun kadang-kala mengalami hal itu karena secara manusia itu lumrah. Tapi justru itu yang harus kita hadapi, itu yang harus kita manage. Supaya kita tetap seperti Paulus katakan, harus mengakhiri pertandingan sampai garis finish. Jangan dia berlari hanya sampai setengah jalan. Ada beberapa hal yang membuat orang beralih fokus. Yang pertama, dia bosan bekerja. Jadi ASN kalau udah kelamaan di jabatan itu, biasanya datangnya udah terlambat, pulangnya udah lebih awal. Seperti ceritanya pernah di Cendrawasih Pos si Obed. Saya baca di Cendrawasih Pos si Obed itu dengan si Filemon, dengan si Lukas. Mohon maaf kalau ada namanya sama, tidak ada maksud lain. Jadi dia bilang begini, biasalah kalau anak-anak muda, anak-anak itu selalu membangga-banggakan bapaknya. Bagaimanapun model bapaknya selalu dibanggakan. Si Lukas bilang, bapak saya itu orang hebat, atlet, lari cepat. Jadi selalu dapat medali PON, bahkan mungkin olimpiade. Kata si Lukas, Filemon tidak mau kalah dengan bapaknya. Lukas, bapak saya lebih hebat. Bapak saya itu berburu. Itu justru itu. Bagaimana rupanya hebat bapakmu berburu? Wah, kalau dia udah pergi berburu, dia tarik itu panah, dia lepas, dia kejar lagi itu panah, dia tangkap. Lebih kencang lagi bapaknya. Si Filemon, si Obed tidak mau kalah. Apa ya bapak saya supaya jangan kalah dari bapak dua ini? Bapak saya lebih hebat dari bapak kamu dua. Apa hebatnya bapakmu rupanya? Obed,
bapakmu kan PNS. Justru itu. Di mana hebatnya? Dengar. Bapak saya itu kan masuk jam kantor jam 8. Jam pulangnya kan jam setengah 4. Bayangkan dia berangkat sudah jam 10. Nyampe lagi di rumah jam 1. Tangkap maksudnya? Berangkat ke kantor jam 10. Udah nyampe lagi di rumah jam 1. Saking cepatnya, belum jam pulang kantor dia udah nyampe. Bosan. Tapi kalau biasanya dia ada promosi-promosi, dia kerja terus. Saya ingat tadi baru saya lihat, rupanya Pak kami punya camat sudah di provinsi, sudah gagah berdiri di samping. Rupanya udah eselon 2, udah lama kayaknya ya. Haleluya. Apa yang membuat orang mulai beralih fokus? Bosan bekerja, banyak tawaran kerja yang menggiurkan. Banyak tawaran. Oh, di sana lebih hebat, di sana lebih bagus. Oh, kau pindah ke pegunungan lagi, lebih cepat lagi naiknya. Tidak lewati eselon 3, langsung eselon 2. Dari non eselon bisa. Sampai ada cerita begini, yang bukan ASN mau maju bupati katanya. Dia kampanye, hai kamu semua ASN, kamu kalau saya jadi bupati, kamu semua nanti akan mendapat perhatian dari saya. Yang eselon 2 kalau kalian dukung saya akan naikkan pangkatmu ke eselon 3. Yang eselon 3 saya akan tambah kau naik ke eselon 4. Karena nggak ngerti. Dikira itu kalau makin banyak makin hebat. Jadi mulai ada tawaran yang menggiurkan. Beralih fokus. Fokusnya jabatan kedudukan. Oh, kalau di sana itu apa itu yang lalu ada tunjangan-tunjangan besar katanya. Ada tuh TPP ya. Saya juga heran. Nah, apakah fokus kita di situ? Tawaran itu bisa mengalihkan fokus kita. Apalagi yang membuat orang beralih fokus? Ada yang merasa upahnya tidak signifikan. Nah, itu tadi mammon. Saya dengar setelah pemekaran provinsi, ada tambah banyak provinsi di Papua kan. Wah, langsung tunjangan-tunjangan tadi kurang. Dari APBD Provinsi Papua dari 15 triliun tiba-tiba turun. Jadi ya wajarlah tunjangan-tunjangan tadi turun, eselon 2 jadi sekian eselon gitu kan. Tapi apakah semangat kerja kita turun? Apakah pelayanan kita turun? Ini saya bicara umum dulu, nanti ke gereja. Supaya semua dapat bagian. Apakah kalau itu turun, pengabdian kita, semangat kita, etos kerja kita menurun? Bukankah Tuhan mengajarkan kepada semua orang, termasuk kepada kita, fokus kita bukan di situ. Karena upah kita sehari sedinar. Itu bicara soal berikanlah kami makanan kami yang. Kalau itu tanggung jawabnya Tuhan. Makanya di dalam ayat yang lain juga berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluan, bukan keinginan. Karena keinginan itu tak terbatas. Tapi keperluan kita. Bukti seseorang mulai beralih fokus.
Nah, karena kalau orang sudah tidak fokus itu, kerjanya tidak akan maksimal, hasilnya akan amburadul. Di dunia manapun, termasuk di dunia gereja, di dunia pelayanan. Jadi orang kira selama ini, wah Pak Pendeta si Mare-Mare itu nggak full time lagi. Istilah itu saya pinjam, nggak full time lagi. Dia udah masuk di DPR kota waktu saya masih periode pertama. Dia nggak full time lagi katanya. Ya mereka lah yang tapi saya merasa saya tidak beralih fokus. Saya tetap fokus pelayanan. Sehingga dari 1 tahun mungkin 52 sampai 54 minggu, enggak pernah hari Minggu saya lewatkan tidak ada di gereja. Baik ketika saya pun di DPD RI, tidak pernah 1 hari Minggu saya lewatkan tanpa ada di gereja. Karena fokus saya tetap pelayanan, pengabdian kepada Tuhan dan masyarakat. Waktu saya pun di DPD RI sampai saya mohon maaf, saya buka gereja Pak. Sabtu Minggu saya kunjungan di bawah jembatan di rel kereta api. Di Tanah Tinggi Senen itu, disitulah sekarang saya buka gereja. Yang saya layani ketika saya di DPD, saya jangkau orang-orang narkoba yang sudah 8 tahun beleng-beleng. Karena narkoba, saya layani, sekarang ada di gereja melayani. Ada yang sudah 10 tahun di lembaga Nusa Kambangan karena membunuh. Sekarang ada melayani bersama dengan kami di Jakarta. Ada banyak. Karena saya tahu bahwa yang lain-lain itu hanya sarana. Yang lain-lain itu hanya 5 tahun. Kalau terpilih lagi ya 10 tahun. Tapi bukan itu fokus. Fokus kita pengabdian kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Lalu dikira orang dulu gereja ini akan terbengkalai ketika baru 1 gereja ini dulu. Ketika saya mulai masuk DPR kota. Mereka bilang wah itu akan bagaimana. Sekarang justru gereja kami ini Pak. Sudah 20 sidang embrionya dari sini. Kita buka di Sarmi, kita buka di Sentani, kita buka di Kerom, kita buka di Wamena, kita buka di Timika. Setiap saya perjalanan dinas ke kabupaten-kabupaten, saya berdoa Tuhan, tolong buka jalan supaya saya bisa pelayanan buka gereja di sini. Karena saya yakini tanah yang diinjak oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tanah itu pun akan menjadi tanah yang diberkati. Sudah 20 gereja kami. Memang sepertinya gereja ini ya begini-begini saja. Karena kami bukan hidup untuk diri kami lagi. Gereja ini bukan hanya hidup untuk dirinya saja. Kami sekarang mensponsori 3 gereja yang baru kami rintis 3 tahun lalu. Di Poso, di Kupang. Kami utus hamba Tuhan dari sini. Di Kupang. Dan tiap bulan kami kirimkan beras untuk makan hamba Tuhan itu. Supaya jangan seperti saya alami. Diutus saya tapi gak pernah dikasih beras. Untungnya memang Tuhan itu tidak membuat pikiran saya beralih fokus. Bukan saya tidak ditawarin saat itu oleh denominasi gereja lain. Yang berkata beralih saja ke gereja kami. Gereja kami akan memfasilitasi kamu. Jangankan bukan hanya untuk makan, sepeda motor akan dikasih katanya. Tapi akhirnya nanti mungkin Tuhan lihat 2,5 tahun saya hanya makan kangkung tanpa nasi. Kalau saya makan kangkung itu perut saya ngilu-ngilu di dalam karena gak ada campurannya. Melewatkan 1 malam tidurnya, ampun saya tidurnya di Kamke di Gubuk Derita dari papan-papan peti pelabuhan. Waktu itu papan kalau belum peti kemasan dulu, masih peti-peti pengiriman barang. Saya cabuti papan-papan itu, itulah saya tempel-tempel jadi bikin gereja gubuk. Disitulah saya tinggal. Sampai saya malaria tidak ada yang tahu bahwa saya sudah berapa hari tidak sadar di situ. Tapi itu tidak merubah komitmen saya untuk tetap fokus melayani di gereja yang tidak mensponsori saya.
ketika saya mulai, bukalah gereja yang permanen, karena di situ hanya numpang-numpang lah peti-peti pelabuhan. Yang dapat uang ya hanya di sini yang murah. Kalau di pinggir jalan pasti semua orang ingin gerejanya di pinggir jalan, tapi nggak ada duit. Disinilah yang paling murah dikasih keondapian Pak Max, wilayahnya beliau, Mebri. Inilah yang dapat, inilah kami cangkul-cangkuli. Ada uang, umpamanya istri saya karena PNS ada dapat tunjangan apanya, kami beli 2 batang besi ke toko, kami seret-seret, karena kalau 2 batang dia nggak mau antar. Kami seret-seret, kami ikat, pulang-pulang kantor dia datang, kami ikat besinya. Itulah yang kami terus kerjakan. Saya ingat percis 2 kali istri saya kredit dari SKPNS-nya, double garden lah istilahnya, untuk tanah ini dan untuk pastori, supaya kami langsung tinggal. Gaji istri saya sudah habis, saya tanamilah daun singkong banyak dengan cabai, dengan apa sekeliling ini. Dari situlah kami makan. Anak saya yang paling tua sudah mulai ada, itulah diparut istri saya daun singkong itu dicampur dengan bubur karena nggak ada lauk. Kami melewati masa itu. Tapi puji Tuhan, gereja ini terus bertambah. Semoga Tuhan jangan pernah izinkan kami beralih fokus. Apapun berkat, jabatan apapun yang Bapak Ibu terima, fokus kita bukan di situ. Amin. Fokus kita pengabdian, pelayanan kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Kalau soal upah sedinar sehari itu untuk makan. Karena memang Tuhan bilang hanya di situ cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Kepada tentara-tentara Romawi yang mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ditanya tentara, guru kami mau mengikut engkau, apa yang harus kami perbuat supaya kami masuk surga? Kalau tentara itu kan punya power. Mohon maaf, ini bukan karena Bapak Kasdam dengan Pak PJ Gub dari tentara. Artinya punya power, punya daya paksa sebenarnya untuk mendapatkan sesuatu dengan jabatan, dengan pangkat, dengan fasilitas. Tapi Tuhan mau belajar, mengajar orang. Tentara-tentara Romawi belajar bersyukur. Karena biasanya kalau dapat sedikit, kalau nggak fokus di situ, ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah. Ada bukti seseorang beralih fokus di pelayanan. Bukti yang pertama, kalau dia beralih fokus, kalau mau dipindah, dia tidak mau dipindah dari gereja kota ke gereja pinggiran pedalaman. Pasti nggak mau. Apalagi dari gereja besar ke gereja kecil. Ada banyak itu terjadi. Saya nggak tahu kenapa, ada apa di gereja kecil, ada apa di gereja besar. Dari tempat di kantor juga mungkin begitu. Dari SKPD basah katanya dipindah ke, adakah yang kering? Ya kadangkala lebih bagus seperti istri saya. Bayangkan 93 udah pegawai. Dia punya komitmen, sudahlah mau apapun. Dari kenaikan sampai pensiun pun nanti biarlah seperti itu, nggak apa-apa. Karena kita hanya pengabdian. Semuanya akan kita tinggalkan, semuanya akan berlalu. Jangan beralih fokus. Kalau sedinar sehari untuk biaya hidup, biaya makan, Tuhan sudah memberi garansi. Ada ayatnya, ada butir, ada poinnya. Bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita melayani di kebun anggur Tuhan. Apalagi yang membuat bukti seseorang beralih fokus itu?
mulai ada sungut-sungut. Kalau dia pindah dari basah tadi ke kering, dari yang apa, pasti mulai ada sungut-sungut. Sungut-sungut itu biasanya menempel, menjelek-jelekkan. Menjelek-jelekkan siapa? Pimpinannya. Walaupun tadi tuannya itu kan gak ada salah. Yang memanggil, toh upahnya dikasih, gak ada salahnya kan. Tapi bayangkan dosa sungut-sungut, bukan saja itu menggerogoti hidupnya, tapi itu pun menjelek-jelekkan pimpinannya. Orang yang mulai bekerja dari pagi, yang menerima upah sesuai kesepakatan, dia mulai bersungut-sungut. Ayatnya dengan jelas disebut. Ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya. Apa yang disungutkan? Apakah tuannya tidak memenuhi kewajibannya 1 dinar? Dipenuhi. Tapi karena beralih fokus mereka sudah mulai di rupiah, fokus mereka sudah mulai di jabatan, fokus mereka sudah hal-hal yang fana. Apalagi bukti seseorang mulai beralih fokus, banyak tuntutan, ingin menuntut ini, menuntut itu. Tapi untungnya kita semua di sini tetap fokus melayani Tuhan. Kita tidak tahu berapa waktu lagi Tuhan mau panggil kita kan. Tapi kita harus berjaga-jaga, bersiap-siaplah. Karena mau dipanggil Tuhan itu tidak tunggu tua. Dipanggil Tuhan juga tidak tunggu sakit. Saya udah berpesan ke istri dan anak saya, mohon maaf. Saya udah pesan begini. Kalau bapak mati, kalau matinya sebelum jam 12, kubur aja sore. Kalau memang dikubur, tapi kalau boleh sebelum saya udah mau detik-detik kematian saya, gak apa-apa saya hibahkan. Saya hibahkan, ambil aja ginjalku, hibahkan ke yang membutuh ginjal. Karena saya rawat ginjal saya. Saya tidak minum alkohol dan lain karena saya coba. Siapa tahu saya mati, sebelum mati ambil ginjal saya, hibahkan kepada yang butuh ginjal. Siapa tahu dia bisa bertahan 5 tahun lagi kan. Dan juga jantung saya dan seluruh panca indera saya, termasuk anatomi, kasihlah hibahkan ke dunia kedokteran. Supaya mereka tidak hanya di kedokteran itu cari kelinci saja. Biarkan anatomi saya dihibahkan. Jadi gak ada yang dikubur. Mungkin di jemaat sudah berulang-ulang saya sampaikan itu. Dan kalau saya mati gak usah kubur di halaman gereja. Karena ada pendeta begitu. Dia bilang kubur saya percis di pintu masuk gereja. Waduh, saya enggak, kubur saja kalau memang harus dikubur. Tapi kalau bisa tidak dikubur, dihibahkan. Karena bukan itu mempengaruhi kita masuk surga atau tidak. Iman, percaya dan perbuatan kita selama hidup. Fokuslah. Tuhan berjanji ketika kita fokus, Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan memberkati kita.